dipelajari oleh industri ini karena kalian nanti akan bedakan. Jadi itu berarti tidak mudah. Setiap kasus-kasus ginekologi itu akan menjadi tanggung jawab seorang T3. Menjadi T3A itu tidak mudah. Semua tanggung jawab adik-adikmu T1A, T1B, T2A, T2B, kemudian kasus ginekologi semua akan menjadi tim benar. Jadi mulai kasus HRT, kasus KISTA, kasus HPP yang lain akan kalian. Nah, sekarang tugas saya adalah mengantarkan konsep 6 topik supaya nanti kalian siap. Salah satu yang harus diingat bahwa kita tahu keterbatasan kita, tapi kita juga mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan kita. Dan berbuat salah selama pendidikan itu aman, normal, jangan pernah takut. Saya akan mencederai selama kita tahu bagaimana mengatasi dan mengidentifikasi. Selanjutnya serahkan kepada kami, nanti kami akan bantu. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik ligasi. Sebenarnya saya gunakan konsep ligasi ini untuk belajar anatominya. Slide berikutnya. Oke, jadi saya akan mengajak semuanya berandai-andai bahwa di depan kita ada sebuah pelvis. Pelvis itu patokannya adalah pintu atas panggul. Di atas pintu atas panggul adalah abdomen, di bawah pintu atas panggul adalah pelvis. Jadi patokan kita adalah promontorium. Ya. Promontorium itu adalah saat dimana si aorta itu bercabang menjadi iliaka komunis. Ya. Jadi tugas kita sebagai seorang ginekologi, saya nggak sebut sebagai obstetrician lagi ya, karena kalian sekarang sudah menjadi taraf ginekologi. Sebagai seorang ginekologis, kita harus, daerah kekuasaan kita adalah promontorium ke bawah. Sekarang obstetrician, promontorium ke atas. Ya. Nah, jadi di dalam pelvis itu pembuluh darah akan bercabang menjadi iliaka komunis, baik yang kanan maupun yang kiri, di mana sisi kanan dan sisi kiri akan sama bentukannya. Komunis akan bercabang menjadi iliaka eksterna di sisi lateral dan interna di sisi medial. Oke, kita tidak perlu berpikir tentang apa sih eksterna, karena eksterna akan memperdarahi ekstremitas inferior. Oke. Yang kita harus pelajari adalah iliaka interna. Nah, iliaka interna itu untuk kita yang seorang ginekologis yang perlu diperhatikan adalah cuma uterina. Kita nggak akan ngurusin yang pectalis, kita nggak akan ngurusin yang pudendus, kita ngurusinnya yang iliaka interna ke uterina. Oke, kalau kita berbicara ligasi, kita punya ligasi hipogastrika, kita punya ligasi uterina. Sulitnya ligasi hipogastrika adalah kamu harus membuka sheathnya. Ya, saya akan pinjam tangannya hitam. Tangannya hitam ini adalah iliaka interna. Bajunya hitam adalah sheathnya. Jadi kamu harus membuka sheathnya. Itu yang kadang-kadang kita takut untuk membukanya. Ya. Jadi yang kita lihat di sini bahwa ini iliaka komunis, ya. Terus kita punya iliaka interna, berarti ini adalah iliaka yang eksternal. Berarti ini sisi sebelah kanan. Kalau kita lihat cara 90 ini mengambil adalah dari luar ke dalam. Ada yang senang dari dalam ke luar, silahkan. Karena yang namanya operator, saya lebih senang dari kanan
Enggak, saya kiri kanan, silahkan masing-masing. Mungkin Alda senang kanan ke kiri, mungkin Cuk senangnya kiri kanan. Ya. Apa? Buaya? Rayuan manis. Buaya. Mereka yang dari kanan ke kiri takutnya apa? Saya takut ada vena, iliaka interna. Yang dari kanan ke kiri, saya takut ada ini iliaka eksternal. Kita yang hindari adalah iliaka, yang kita hindari adalah vena. Kenapa vena? Nanti kita akan belajar ke tripet pembuluh darah. Oke. Jadi maksudnya adalah di atas ini ada sheath. Nah, sheath ini yang harus kita slide berikutnya. Biasanya Dr. Herbert itu bertanya, tunjukkan dari awal sampai akhir melakukan ligasi, bukan cuma gininya. Kita akan belajar bagaimana. Jadi harus kita ingat bahwa iliaka interna itu membagi dua, anterior dan posterior. Oke, kita video masuk dulu belajar ini kan. Slide berikutnya mana? Oke, nanti silahkan dibaca apa namanya pembagiannya, tapi yang kita tekankan pada ini. Jadi kita punya uterina yang ke arah atas dan yang ke arah bawah. Jadi kita punya ramus ascendent dan ramus yang descendant. Di bawah ramus descendant itu ada ureter. Jadi pada saat kalian melakukan hysterectomy, sebenarnya uterina yang digasi itu adalah ramus yang ascendant. Ya, slide berikutnya. Ini adalah bagian-bagian dari iliaka interna. Nanti dibaca saja karena ini tidak ada hubungannya dengan ginekologi. Ini adalah sebagai pengetahuan. Slide berikutnya. Ini yang ke belakang. Tadi kan ada anterior sama posterior. Nah, yang ke belakang ini juga silahkan dibaca karena tidak ada hubungannya dengan ginekologi. Slide berikutnya. Ini juga adalah arteri-arteri yang ada di pelvis. Jadi nanti kalian kalau misalnya stasiun tanya ke operator, alurnya kemana sih? Ya. Kalau ini tentunya tidak akan terlihat karena sudah ada di bawah peritoneum. Slide berikutnya. Nah, kita akan mulai yang ini, step by step ligation of the internal iliaca. Pelan-pelan kita akan sama-sama belajar. Slide. Pertama kita buka retroperitoneal karena iliaca interna ada di retro. Oke. Kemudian kita identifikasi ureter dan hipogastrika karena mereka berjalan berdampingan. Nah, dan kita meligasi arteri hipogastrika. Slide berikutnya. Dalam melakukan opening kita bisa pakai monopolar atau bipolar. Oke. Yang harus diingat bahwa kita punya small veins. Small veins itu kan kecil-kecil. Jadi kecil-kecil itu nggak harus diligasi, cukup ditekan. Zaman saya PPDS, begitu saya belajar seksio, setiap kali perdarahan membuat saya deg-degan. Tapi begitu saya menjadi seorang onkologi, setiap kali perdarahan, oh ya udah, tekan aja, nanti udah berhenti sendiri. Selama profil pembekuan darahnya baik. Slide berikutnya. Diseksi dari ureter kenapa penting? Contoh, sekarang tangannya Brian. Ini adalah hipogastrika. Ini adalah ureter, hanya nempel. Ya. Jadi kenapa harus diseksi? Karena kita ingin mengangkat ini. Kalau kita nggak diseksi, kita main gini aja, kita diseksi ureternya akan keikut. Kalau ureternya keikut nanti bisa terpingking, nanti aliran urinnya tidak bagus, ada sumbatan, ureter dan akhirnya hidrolisis. Ya, slide berikutnya. Although ligation could be at any site, silakan. Tapi
eksternal iliac vein atau internal iliac vein yang harus dihadirkan. Kristal mau kanan boleh, Brian mau kiri boleh. Kembali lagi, tidak ada keharusan. Kalau dengan saya tidak akan menyalahkan kalian selama kalian bisa memberikan alasan. Oke. Slide berikutnya. Saya akan mengajak kalian melihat ini sebagai pelvis, ya. Ini adalah uterus. Ini adalah bladder. X itu adalah segitiga yang dibentuk dari ligamentum rotundum, dan yang merah adalah ovari proprio. Jadi ini adalah sisi kanan. Saya membayangkan. Oke. Kalau kita mau melakukan pembukaan daerah retro dengan histerektomi, kita potong rotundumnya sini. Tapi karena kita tidak mau potong rotundum, kasusnya HPV atoni, kita buka. Kenapa? Karena daerah retro ada di sini. Jadi kita ambil yang X. X itu paling aman karena tipis, ya. Uterusnya diangkat ke atas. Kenapa diangkat? Supaya menjauhkan dari uterina. Jadi misalnya badannya hitam adalah kudus, saya tarik ke atas, ureternya akan ke bawah, uterina akan ke bawah, ya. Slide berikutnya kita buka. Masih ingat di sini ya? Jadi ini yang kita buka di sini. Ada beberapa buku yang mengatakan sejajar panggul. Ada yang bilang sejajar psoas. Ada yang bilang sejajar IP. Intinya semua ke arah kranio, tapi agak lateral. Jadi dalam laporan operasi, peritoneal area dibentuk dengan membuka ligamentum latum yang anterior ke arah kranio lateral, ya. Dan sudah buka nih. Kalau di sini dia bilangnya sesuai searah dengan IP. Slide berikutnya. Ya. Sekarang kita anatomi dulu nih, ya. Terus, ya. Ini adalah Oke, ini adalah yang depan, ini yang belakang, berarti segitiganya sudah terbuka, gitu ya. Nah, dari atas lihat ya. Kalau ini lihatnya dari samping, jadi sekarang depannya sana, ya. Ini anterior, ini yang posterior. Jadi ovariumnya ada di sini, ya. Yang disebut sebagai daerah retroperitoneal itu adalah ini. Nah, slide berikutnya. Nah, yang harus diingat bahwa ini ureter itu berjalan di ligamentum latum atau broad ligament yang sebelah belakang. Ya, jadi misalkan, jadi coba sini lagi. Jadi kalau kita berbicara ligamentum latum yang posterior, itu adalah lembar belakang tangannya Yogi. Ya, ini. Ya, ini adalah yang anterior. Nah, ureter tempel ke yang belakang. Ininya lega. Sehingga salah satu cara untuk melakukan identifikasi ureter adalah melihat dari lembar belakang. Jadi kalau ada
pertanyaan, apakah saya harus membuka retro untuk mengidentifikasi ureter? Jawabannya adalah tidak. Oke? Medial to the anterior branch of internal iliac artery. Jadi kalau branchnya internal iliacnya di sini, maka dia akan ada di sini. Ya, medialnya. Di sini dikatakan adalah blunt dissection. Silahkan. Kalau blunt dissection bisa pakai belakangnya, pinset, atau bisa pakai venstrectomy yang dikasih kasar. Pegang, kamu arahkan. Ingat, dalam mengarahkan ventricle pelan-pelan, kali bawahnya adalah vena. Ingat, secara anatomi vena lebih tipis daripada arteri. Slide berikutnya. Nah, sekarang vesika di sini. Ini yang depan, ya, ini yang belakang. Ya, ini dinding posterior yang lengannya Yogi tadi. Di sini F itu adalah ureter, dia nempel ke yang sana. Sedangkan yang merah ini adalah internal iliac. Jadi sama yang seperti saya jelaskan tadi yang begini. Ya. Jadi yang kita, kenapa ureter harus diseksi? Ya kita ingin melepaskan ini dari sini supaya kita dapatnya gampang. Nah, kemudian kita geser ini ke sana, supaya kita bisa mendapatkan iliaka interna dengan jelas. Ya, slide berikutnya. Nah, di sini mengatakan bahwa jaringan lemak disisihkan. Nah, di sini saya akan tunjukkan bahwa H itu adalah yang eksternal. G adalah yang internal. F itu adalah ureter. Secara gambar mungkin masih membingungkan, nanti ada filmnya sudah saya siapkan. Slide berikutnya. Nah, kembali lagi di sini adalah right angle clamp preparil atau 90 diletakkan di bawah ureter. Lihat pinset anatomis menarik sheetnya ureter. Boleh nggak saya pegang ureternya? Boleh. Ya, konsepnya adalah saya mengangkat ureter, boleh. Oke. Saya mengangkat hipogastrika, boleh. Nah, di sini untuk mendiseksi. Nah, sekarang pada kasus ini adalah iliaka yang internal. Ini adalah ureternya. Begitu ureternya kan di sini, ini iliaka internal. Begitu ureternya ditarik ke sana, ininya akan lebih aman. Jadi ini kita tarik ke sana, aman. Slide berikutnya. Konsepnya seperti ini ya. Apakah saya harus membebaskan di seluruh arteri? Tidak, jawabannya adalah cukup satu titik di mana kamu akan memasukkan benangnya. Ya, ini kita sudah selipkan. Slide berikutnya, kita sudah munculkan di sisi sebelahnya. Jadi yang dibolongin cuma sedikit ya. Kita tak masukin benangnya. Slide berikutnya. Kemudian menggunakan notaing dengan tangan. Slide berikutnya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini adalah superior view. Oke. Jadi kalau kita lihat ini yang sisi belakang, ini yang sisi depan, caranya seperti ini dari atas ya. Kalau tadi kan dari samping. Ya, slide berikutnya. Oke, silakan di filmnya. Kita buka segitiganya. Oke. Kalau ini adalah menggunakan HT, jadi kita potong rotundum. Ya. Nah, kita buka ke belakang.
Ini vesika di sini. Kita buka ke belakang nih. Kalau misalnya yang tadi kita segitianya di sini, ya. Kita buka ke belakang. Ini adalah daerah retro. Kita buka ke belakang terus. Begitu sudah cukup, haknya kita pindah, ya, untuk membuka belakang. Ingat, di sini adalah daerah avaskular. Hanya ada kampilan-kampilan kecil, jadi nggak usah takut. Ya, digeser ke sini, sudah kita punya daerah retro di sini. Jadi sebenarnya membuka retro tidak susah. Oke, kita lihat itu adalah iliaka. Ini kita lihat di sini ureternya udah kelihatan nih. Ya. Nah sekarang ini ureter, ini yang medial ya. Stop dulu. Oke, ini kranialnya sana, kaudalnya sini. Ini adalah bifurkasionya ya. Slide berikutnya. Oke, nah, udah selesai. Terus kita lihat lagi. Sekarang diambil dari sisi lain. Oke. Ini ada ureternya. Jadi kita mau ligasi ya. Sebelah sini. Ya, nanti tolong didengarkan saja ininya. Sudah saya masukkan. Cara untuk mengidentifikasi ureter adalah kita goyangin. Dia akan menunjukkan gerakan dari salting. Ya. Coba diulang lagi sedikit. Oke. Stop. Kita menggunakan pinset untuk merangsang. Terlihat dari saltingnya. Bentar ya. Ini iliaka interna ya. Kita buka. Lihat, stop dulu. Nah, kalau arteri tebal, kita boleh pegang pakai pinset. Ya. Oke, silakan lanjutkan. Kita buka. Oke, kita nggak pakai jarum, kita nggak pakai gunting, kita hanya mensinyikan. Jadi sama seperti kamu giniin rambut kamu, ya. Dia dari kanan ke kiri, karena vena iliakannya yang ini. Ingat waktu BSS, nusuk, buka, nusuk, buka. Jadi itu yang dilakukan, ya. Dia tusuk, kemudian dia buka untuk melakukan diseksi. Habis ini tinggal dimasukin benang. Oke. Salah satu, ingat ya, sebelum di ini ingat lagi mana ini ureternya, ini lihat internanya. Salah satu cara untuk memastikan benangnya sudah kuat adalah begitu diletakkan benangnya, ya benangnya dijepit, terus saling menarik. Kalau terasa saling bertarik-tarikan, itu berarti sudah terikat. Udah bagus, ya. Tinggal dinotain, tinggal selesai. Ya, jadi kalian nanti kalau di OT, salah satu learning point yang harus kalian dapatkan adalah ligasi arteri dioperasikan. Mau kasusnya keganasan atau bukan keganasan, lakukan, ya. Kan? Pak Alda? Oke, selesai. Slide berikutnya. Sama lagi ya? Ini apa lagi? Beda lagi. Oh, ini sama aja. Kayak tadi. Jadi ini membuka sheet. Kalau ini sheetnya dibuka.
Silakan kalau mau kasih cuman ini biru-biru sudah kelihatan venanya, iliaka internal. Ya. Berapa? Ya, aman? Ini. Anatominya sudah ya, jadi ureter dan pembuluh hubungan dengan pembuluh darah. Ini kalau kita lihat ureternya digoyang-goyang, peristaltiknya kelihatan ya. Ini kita nggak usah nih karena ngomongin yang lebih dalam lagi. Slide berikutnya. Oke, ini resumenya caranya begini ya. Slide berikutnya. Membuka, identifikasi, ligasi. Saya sarankan dari medial ke lateral. Kenapa? Karena yang iliaka eksternal itu lebih dalam letaknya. Jadi insya Allah selama kamu arahnya nggak ke dalam, kamu akan aman. Oke? Sekarang terserah Bara, karena anatominya sudah, kamu yang lainnya silakan yang mana dulu. Siap. Teknik jantung yang pertama itu Nggak boleh ganti notar. Oke, pertanyaannya sekarang, apa kelebihan counter, apa kelebihan gunting? Counter bisa hematasis langsung. Kalau gunting, enaknya adalah kamu tidak punya thermal effect. Selama bawahnya jaringan yang aman-aman, kenapa enggak? Counter aja, sekarang kita koagulasi. Sekarang saya tanya, kalian kalau buka bekas seksio fasianya, pada saat kamu pakai gunting, berdarah? Kenapa? Karena proses penyembuhan luka ada anovionosis, pembuluh darah baru terbentuk. Begitu digunting akan berdarah. Sebenarnya di bawahnya pasien dengan otot ini mau pakai otak nggak apa-apa. Jadi kembali lagi jawab pertanyaan Alda, kapan saya pakai counter, kapan saya pakai gunting? Jawabannya adalah Alda boleh pakai dua-duanya selama apa yang Alda lakukan aman. Saya tidak mengharuskan pakai gunting, saya tidak mengharuskan, tapi tidak dengan tumpul. Oke, ya, aman. Dari sini tanya dok, yang pertama kalau kita misalnya mau hati kan kita buka rotum dulu. Rotumnya itu dibuka seberapa jauh dari seberapa jauh dari proksimalnya dok. Yang kedua dalam melakukan ligasi arteri iliaka interna tadi itu ada jarak khusus nggak seberapa jauh dari bifurkasio dokter atau terserah di mana? Oke, baik. Jawabannya bagus. Pertanyaan bagus. Jadi gini, seberapa jauh saya memotong tunduk? Kalau kasus keganasan, saya akan ambil sebanyak-banyaknya dengan menyisakan sedikit-sedikitnya. Karena konsep keganasan adalah proses penyebarannya bisa melewati anak ini dipaksakan. Jadi saya ambil sebanyak-banyaknya. Tapi kalau hanya HT atau nih, kita mau di atas juga ada apa-apa. Kita sisakan untuk panjang juga. Jadi jawabannya adalah seberapa banyak kita mau ambil rotundum adalah seberapa ekstensif kita mau operasi. Pada kasus-kasus yang keganasan, tentunya sebanyak mungkin akan kita ambil. Yang kedua, seberapa jauh kita dari bifurkasio. Intinya adalah 1 cm dekat bifurkasio. Kenapa? Supaya kita tahu yang kita ligasi itu adalah iliaka internal. Karena dengan adanya bifurkasio kita tahu, oh ini adalah iliaka internal. Ada beberapa buku mengatakan 2 cm. Silakan antara 1 sama 2 cm dengan cara